Halo, selamat siang saudara-saudara semua. Kembali bertemu dengan saya Hendy Wijaya. Kali ini kita akan belajar salah satu artikel yang saya tulis tentang salah satu orang suci atau orang kudus dari Tesalonika yang bernama Matrona. Bagaimana kisah hidupnya dan apa yang kita bisa pelajari dan aplikasikan dalam kehidupan kita dalam mengerjakan keselamatan ataupun iman yang telah Tuhan berikan kepada kita sebagai anugerah atau kesempatan untuk mengerjakannya sehingga kita boleh bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus dengan anugerah yang Tuhan berikan. Salah satu adalah kisah hidup Saint Matrona dari Tesalonika yang di mana Roh Kudus telah berkarya di dalam hidupnya dan kita bisa melihat bukti nyata penyertaan Allah melalui Roh Kudus di sepanjang zaman ini, terutama kepada mereka yang memang memilih hidup untuk mencintai Tuhan, mengasihi Kristus dengan sepenuh hati, dengan iman mereka, dan sampai akhir hidup mereka, sehingga mereka benar-benar dikenang dan dimuliakan oleh Tuhan. Dan kita pelajari hingga hari ini. Saint Matrona dari Tesalonika dirayakan oleh gereja setiap tanggal 27 Maret. Dia adalah seorang gadis yatim piatu sehingga dia menjadi seorang pelayan di rumah seorang Yahudi di kota Tesalonika di Yunani. Istri orang Yahudi itu bernama Pautila atau Pantila. Nah, istri orang Yahudi ini terus mengejek Marila ini, terus membujuknya supaya dia atau Matrona ini menyangka Kristus dan membujuknya untuk menghadiri sinagoga. Tetapi Matrona yang lemah lembut melanjutkan pekerjaannya dengan hati-hati dan tidak mengatakan apa-apa kepada majikannya. Tetapi dia secara rahasia berdoa kepada Kristus Tuhan. Pada satu kesempatan, perempuan Yahudi itu menemukan bahwa Matrona menghadiri gereja tanpa sepengetahuannya. Lalu kemudian dia marah, menanyainya mengapa dia tidak menghadiri sinagoga daripada ke gereja. Lalu Matrona menjawab begini, karena di gereja Kristen, Tuhan hidup dan dia menarik diri dari sinagog Yahudi. Marah karena jawaban yang berani ini, Pautila memukuli Matrona, menguncinya di ruangan gelap, dan selain itu mengikat tangannya. Keesokan harinya saat dia berlutut dalam doa dan memuliakan Allah, talinya tiba-tiba lepas oleh kuasa Allah. Setelah itu pada dua kesempatan, dia dikurung lagi dan akhirnya meninggal karena kelaparan. Pautila yang jahat ini kemudian mengambil tubuh gadis suci ini dan melemparkannya ke bawah dari ketinggian rumahnya. Umat Kristen mengambil tubuh martir ini dan menguburkannya dengan hormat. Alexander sang uskup mempelajari banyak mujizat dari martir suci ini. Dia mendirikan sebuah gereja di atas kuburannya. Perempuan Yahudi yang jahat yang bernama Pautila ini akhirnya menerima hukumannya yang adil ketika dia terpeleset, jatuh ke tanah, dan hancur sampai mati dari tempat yang sama di puncak rumah tempat dia melemparkan tubuh Matrona. Nah, saudara-saudara, kita lihat bagaimana iman dari Matrona mempertahankan imannya. Dia sampai harus merelakan nyawanya untuk Kristus, dan melalui kesaksiannya tubuh martir ini akhirnya membuat banyak mujizat kepada orang-orang. Refleksi, tidak ada kebersihan dalam diri orang yang berpikir jahat, kata Saint Simeon sang teolog baru. Dan dia lebih jauh menambahkan, bagaimana mungkin ada hati yang murni di dalam dirinya yang dikotori oleh pikiran yang tidak murni, seperti cermin yang digelapkan oleh debu. Nah, kita lihat bagaimana pikiran atau hati dari Matrona yang begitu murni, begitu suci, dia tidak mau dikotori oleh perempuan jahat Yahudi itu yang bernama Pautila. Kemudian Saint Simeon mengatakan, apakah Anda melihat kemudian ketinggian yang tidak dapat dilampaui di mana agama Kristus berdiri di atas semua agama lain dan kesesatan duniawi? Dia yang hanya berpikir tentang kejahatan, meskipun dia tidak melakukan kejahatan apapun, bersalah di hadapan Allah dan di hadapan jiwanya sendiri, karena dia menyinggung Allah dan kehilangan jiwanya. Menjadi seorang Kristen dalam arti yang benar, berarti menginvestasikan usaha yang besar untuk membersihkan pikiran jahat dari hati dan pikirannya. Usaha macam apa itu?
Ada studi lengkap tentang ini yang di zaman kita menjadi benar-benar terkunci bahkan bagi kita orang Kristen. Dan satu pengalaman nyata yang sangat besar dari laki-laki dan perempuan suci yang membenarkan studi ini. Membersihkan diri dari pikiran jahat dan tidak murni, ini adalah akar dari semua kejahatan. Adalah tujuan dari semua pertapa, dan mereka yang tidak banyak bicara. Jadi kata Saint Simeon sang teolog baru bahwa tujuan kita menjadi orang Kristen adalah usaha untuk membersihkan diri dari pikiran yang jahat, yang tidak murni, yang selalu membuat kita jatuh ke dalam dosa dan bahkan membuat Allah menjadi sedih. Nah, saudara-saudara, Kristus datang ke dunia ini supaya Dia memberikan kita jalan, kekuatan untuk membersihkan diri dari segala macam hal-hal yang najis, hal-hal yang jahat. Dia bukan hanya memberikan kekuatan, bahkan Dia hadir secara pribadi di dalam diri kita. Dan kalau kita lihat, dia adalah raja dan imam. Kalau kita baca dalam Wahyu 5 ayat 10, dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Tuhan Yesus ingin membuat semua orang serupa dengan dirinya. Sebagai anak Allah, dia ingin semua kita menjadi anak-anak Allah. Sebagai seorang raja, dia ingin kita semua menjadi raja bersamanya. Dia sebagai seorang imam, dia menjadi imam pendamping dengan kita. Dia sebagai yang maha kuasa berbagi dalam kekuasaannya. Sebagai yang kekal, dia berbagi dalam keabadiannya untuk kita. Sebagai yang kudus, dia berbagi dalam kekudusannya. Sebagai yang bangkit, jadilah semua anak kebangkitan. Ini yang diinginkan Tuhan. Dan itulah mengapa dia turun ke bumi untuk memisahkan kita dari binatang dan untuk mengangkat kita di atas kehidupan binatang dan memberi kita martabat atas ciptaannya yang terlihat, martabat yang dimiliki Adam di Firdaus sebelum kejatuhannya. Karena itu, kasihnya bagi umat manusia dan rencana penyelamatannya bagi semua orang. Tuhan disalibkan di kayu salib oleh para tua-tua Yahudi. Dan bahkan dari kita orang Kristen hari ini, dia menuai duri rasa tidak berterima kasih dan kesalahpahaman berkali-kali. Kita menunjukkan diri kita tidak tahu berterima kasih dan tidak masuk akal setiap kali kita merusak dan menginjak-injak perintah-perintahnya. Oleh dosa-dosanya setiap orang berdosa, menganyam karangan bunga duri baru dan meletakkannya di atas kepala sucinya. Kapan dia pernah menyinggung perasaan kita, tetapi kita melakukan ini kepadanya? Kapan dia pernah berpikir jahat tentang siapapun di antara kita, tapi kitalah yang membalas kejahatannya, membalas dengan kejahatan kita. Dia merendahkan dirinya ke dalam lubang busuk kita, di mana kita telah terbiasa hidup dengan ular dan kalajengking, dan menarik kita lebih tinggi ke ketinggian, menuju cahaya dan kemurnian di kerajaan. Dia ingin menjadikan kita raja dan imam, dan kita mengusir tangan penyelamatnya, dan kembali ke lubang dengan ular dan kalajengking. Wahai saudara-saudara, cukup dan lebih dari cukup penghinaan terhadapnya dan kehancuran diri kita sendiri. Marilah kita dengan kuat memegang tangan juru selamat kita dan mengikuti dia. Dia menginginkan yang baik untuk kita. Dia berbuat baik untuk kita demi kebaikan kita. Dia menderita. Dia adalah satu-satunya sahabat kita yang tidak berubah. Amin. Nah, saudara-saudara, di masa Lent, di masa kita menjelang Paskah ini adalah sangat baik kita merenungkan tentang penyelamatan juru selamat atas diri kita. Kita yang berdosa, dia datang ke bumi supaya kita bisa menjadi seperti dia. Dia adalah seorang raja supaya kita bisa berbagi kekuasaan dengan dia. Dia adalah seorang nabi supaya kita bisa berbagi dalam kemuliaan bersama dengan dia. Dia adalah seorang anak Allah. Dia adalah anak Allah supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah. Seperti yang dialami oleh Matrona. Dia menjadi anak Allah yang tidak lagi memiliki pikiran yang jahat, tetapi pikiran yang sungguh dimurnikan untuk menyatu dengan Kristus. Seperti lagu Troparion dan Kontakion yang dipanjatkan oleh gereja kepada dia. Dia menjaga imannya sampai mati, jiwanya Matrona tidak diperbudak oleh kejahatan. Dia menang atas kejahatan. Dia
secara mystically dia akhirnya dinikahkan bersama dengan Kristus, dipenuhi oleh terang Roh Kudus, Matrona. Dia terbebas dari penjara, dia mati, martir dengan sinar, dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepadanya. Oleh sebab apa? Dia memiliki kasih kepada Kristus sebagai juru selamat dia. Nah, saudara, ini kisah hidup Matrona dan beberapa perenungan dari Saint Simeon. Kiranya ini boleh memberkati kita, membuat kita makin teguh untuk menjalani panggilan kita menjadi orang-orang yang mengasihi Kristus di dalam hidup kita. Kiranya renungan ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Thank you semuanya dan Tuhan berkati kita semua. Amin.